di Banjarmasin. Kota di tepi Sungai Barito yang dulunya merupakan ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan ini menyimpan banyak sekali atraksi dan keunikan yang sangat khas. Liputan Travel Story kali ini menyajikan kumpulan cuplikan perjalanan saya di Banjarmasin. Tonton sampai habis ya kalau mau tahu ada apa saja yang unik di sini. Hai, di sini channel Travel Story. Jumpa dengan saya Amara, si tukang jalan-jalan dan bagi-bagi cerita. Jakarta Banjarmasin berjarak sekitar 917 km. Perjalanan lewat udara dari Jakarta menuju Banjarmasin memakan waktu kurang lebih 1 jam 50 menit. Bandar udaranya adalah Bandara Internasional Samsudin Nur yang sebenarnya terletak di Banjarbaru, sekitar 30 km di sebelah tenggara Banjarmasin. Nah, untuk teman-teman yang belum tahu, Banjarbaru inilah ibu kota Kalimantan Selatan saat ini. Jadi bukan Banjarmasin lagi ya. Nah, Banjarbaru menjadi ibu kota Kalimantan Selatan sejak tanggal 15 Februari 2022. Ini dia pusat kotanya. Bersih banget ya. Karena letak bandaranya dekat dengan kota Martapura, yaitu hanya sekitar 15 km, maka pertama-tama saya mampir dulu ke kota Martapura. Martapura itu jaraknya sekitar 40 km kalau dari Banjarmasin. Nah, kota Martapura ini terkenal sebagai kota intan dan batu permata yang didulang dari sungai Martapura. Selain itu, Martapura juga dikenal sebagai kota santri karena banyaknya pondok pesantren dan santri yang menuntut ilmu di sana. Nah, di Martapura inilah saya mampir ke pasar permata Martapura yang terkenal dengan toko-toko yang menjual berbagai batu permata dan kerajinan khas suku Dayak dan Banjar. Bagi teman-teman yang senang mengoleksi batu permata, disinilah tempat berburu permata. Dan buat teman-teman yang senang dengan kerajinan tangan, tempat ini juga dijamin bikin kalian susah milih karena koleksinya bagus-bagus banget. Nih, lihat, keren-keren kan? Kota Seribu Sungai merupakan julukan bagi kota Banjarmasin. Julukan tersebut didasarkan pada banyaknya sungai yang melintasi wilayah kota Banjarmasin. Sungai yang terbesar melintasi wilayah Banjarmasin adalah Sungai Barito, sementara yang terpanjang adalah Sungai Martapura. Sungai-sungai yang ada di Banjarmasin digunakan masyarakat setempat sebagai sarana transportasi di samping penggunaan transportasi darat. Ya, dia bawa alat berat. Ya. Dengan banyaknya sungai di wilayah Banjarmasin, maka sudah pasti banyak pula jembatan ditemui di kota ini. Jembatan terpanjang yang ada di Banjarmasin adalah Jembatan Barito. Tapi ada juga jembatan kesayangan saya yang indah banget di malam hari, yaitu Jembatan Alalak yang melintasi Sungai Alalak yang merupakan salah satu anak Sungai Barito. Nah, kita masukin ya. Iya. Pendek banget ya. Ya, dalam. Karena dia lagi pasang. Hai, di sini dengan Amara lagi. Sekarang saya ada di Taman Siring. Taman Siring ini sebutannya adalah Taman 0 km karena disinilah pusat dari Banjarmasin. Jadi perhitungan jarak di Banjarmasin itu dihitungnya dari titik ini ya. Di daerah Siring Tendean sini, tepatnya di sisi seberang Taman Siring tadi, bisa kita temui menara pandang dan patung bekantan. Itu loh maskot dunia fantasi. Kenapa sih ada patung bekantan? Karena bekantan yang merupakan satwa endemik Kalimantan ini adalah maskot dari Kalimantan Selatan. Di samping itu, kalau kita perhatikan di beberapa jembatan, banyak dipasang ornamen nanas tamban namanya. Nanas tamban merupakan buah khas di sini. Mau tahu rasanya? Nanas tamban. Merah mana? Ikut makan. Kemarin cuma lihat di jembatan ya. Manis banget. Selamat datang di kawasan wisata Kampung Puin Utara. Daerah ini merupakan daerah Banjar Lama. Jadi di sini saya akan mengunjungi masjid tertua di Kalimantan Selatan, namanya Masjid Sultan Suryansah. Oh iya, masjid ini terletak di tepian Sungai Kuin ya. Jadi ini ada namanya Sungai Kuin. Ini adalah Masjid Sultan Suryansah. Ya. Masjid Sultan Suryansah ini dibangun pada masa pemerintahan Sultan Suryansah, yaitu dibangunnya dari tahun 1526 sampai 1550. Jadi udah Tertua di Kalimantan. sebenarnya ada 3 ya masjid tertua di Banjarmasin ini ya. Yang satu adalah Masjid Sultan Suryansah di seluruh Kalimantan yang paling tua. Lalu yang 2 lainnya adalah masjid besar yang merupakan cikal bakal Masjid Jami Banjarmasin, dan yang satunya lagi adalah Masjid Basirih.
Masjid Sultan Suryansyah ini dibangun dari kayu ya, kelihatannya kayu ulin mungkin. Semuanya tuh terdiri dari kayu, jadi nggak pakai engsel dari besi gitu, nggak pakai. Mihrabnya itu punya atap sendiri terpisah. Semua kaligrafinya itu adalah ukiran. Jadi ornamennya merupakan ukiran kayu semua. Bangunan ini benar-benar otentik ya, jadi benar-benar unik dan asli gitu. Warnanya, bentuknya, ukirannya itu membuat kita merasa adem gitu di sini. Ya, salah satu dari masjid terindah yang pernah saya kunjungi. Nah, kalau Masjid Sultan Suryansyah adalah yang tertua, yang ini adalah masjid terbesar di Banjarmasin. Namanya Masjid Sabilal Muhtadin. Inilah salah satu masjid tertua di Banjarmasin. Namanya Masjid Jami Banjarmasin. Masjid ini juga merupakan masjid yang cukup besar. Salah satu masjid indah yang saya temui di Banjarmasin adalah Masjid Hasanuddin Majdi. Di depan masjid ini terdapat tugu yang menggambarkan 2 kapal klotok, yaitu kapal yang umum digunakan oleh penduduk Banjarmasin. Ini adalah kain sasirangan, yaitu kain tradisional khas Kalimantan Selatan yang dibuat dengan proses ikat celup. Sekarang saya ada di Kampung Sasirangan Banjarmasin untuk melihat pembuatan kain sasirangan. Nah, ini contoh ikat dengan benang atau karat. Dan ini adalah proses pewarnaannya. Jadi itu bagian yang tadi terikat karet itu dia akan berwarna putih karena nggak ditembus oleh warnanya. Pada saat setelah pewarnaan itu biasanya ditunggu selama 1 hari dulu, jadi seperti proses tie-dye pada umumnya. Dan setelah diwarna dan kering, ini proses pembukaan ikatannya. Mas ini sedang melepaskan benang ikatan jemputannya itu ya. Dan eng-eng, jadilah kain sasirangan yang keren itu. Ya, sekarang kita berangkat. Berikutnya, saya menyusuri Sungai Kuin, lalu keluar ke Sungai Barito untuk melihat monyet jenis makaka di Pulau Kembang. Ya, ini adalah pertemuan antara Sungai Kuin dengan Sungai Barito. Nah, Sungai Barito merupakan sungai yang sangat sibuk. Terlihat banyak tongkang pengangkut batu bara, kapal pengangkut kayu, taksi air, kapal tok-tok nelayan. kapal ini untuk transaksi bahan bakar. Kalau yang ini rumah makan terapung. Nah, ini rumah makan terapung. Supaya orang-orang nggak perlu ke darat kalau lapar. Ini adalah Pulau Kembang. Nah, Pulau Kembang itu adalah pulau yang dihuni oleh monyet makaka. Kita nggak turun sih ke sini. Kita cuma keliling aja. Ini masih kecil nih ya, yang ini dia ya. Ini yang 2 ini kecil nih, masih kecil nih. Iya, lucu banget. Nah, yang belakang agak besaran sedikit. Lompat-lompat ya. Lompat lari di dahan. Ya, monyet makaka ini terkenal karena suka main-main ya, suka bercanda, tapi mereka juga agresif ya. Kalau kita ganggu ya bisa gigit ya. Kalau kita bawa makanan biasanya dia suka ngerebut nanti. Ini genus yang sama dengan monyet Jawa, monyet Bali ya. Genusnya sama, spesiesnya mungkin lain ya. Lalu saya ke Pulau Suwangi untuk melihat pusat pemotongan kayu dan pembuatan perahu klotok. Jadi kita mengunjungi sekarang pengolahan kayu di dekat Banjarmasin. Jadi ini adalah kayu-kayu mentah gelondongan ya yang baru datang. Terus nanti dia dibawa ke sininya ya dicemplungin ke air ya. Cemplungin ke air, tarik ya, ditarik. Mereka bawa kayu ini berhari-hari di sungai mereka. Pakai kelotok kecil kayak gitu aja. Ya, nanti ini akan diproses di situ ya. Kayunya kayu campuran, ada mahoni, ada segala macam gitu. Dikirim dari berbagai daerah. Ya. Jadi tadi ada dipotong-potong ya, dijadikan papan, ada ukuran ya, kulitnya dibuang. Nah, itu yang di dalam karung itu batu bara, hasil kerukan sisa-sisa yang nggak kebawa dari tongkang ya, dari barge gitu pas diangkut kan biasanya ada sisa-sisa itu. Nanti kita terus ke distrik pembuatan perahu, kapal klotok. Dijual, kalau di sana kan kita biasanya jual motor, jual ini, nah ini jual kapal klotok. Salah satu dari tadi pabrik yang kita lihat dari arah sungai, ini kalau dari arah kampungnya seperti ini.
namanya Kampung Suwangi. Ini letaknya di salah satu delta di atas Sungai Barito, berseberangan dengan daerah Alala Queen Utara. Ya, ini yang sudah dempul nih. Itu yang di sana udah dicat itu malam itu ya. Pengalaman-pengalaman saya berikut ini yaitu saat saya mengunjungi Pasar Apung Lok Baintan. Akan saya sajikan secara lengkap di tayangan saya berikutnya. Ikan paus ada di laut, ikan arwana sedang berenang. Kalau cinta sudah terpaut, walaupun janda hati tetap tenang. Dan juga tidak lengkap perjalanan saya tanpa mengunjungi bekantan, si maskot Kalimantan Selatan di habitat aslinya. Pengalaman yang tidak terlupakan ini akan saya ceritakan di tayangan saya mengenai bekantan, si tampan dan si cantik dari Pulau Curiak. Ada lutung yang lalu lalang ini. Oh, jadi kita bisa leha-leha di sini. Pintar juga ya lo. Oh iya. Selamatkan bekantan dari kepunahan. Bisa. Jadi, saksikan cerita saya selanjutnya di seri kunjungan ke Banjarmasin di tayangan-tayangan berikutnya ya. Sampai jumpa lagi. Bye.